Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Niputu Elsa Aprilayani, yang kedua Nimade Ayu Chandra Dewi, dan yang ketiga Nikade Astuti. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang audit aktiva tetap berwujud. Adapun 4 sub pokok pembahasan, yang pertama aktiva tetap berwujud, yang kedua perlakuan akuntansi, yang ketiga sistem pengendalian internal atau SPI, dan yang terakhir prosedur audit. Saya Nimade Ayu Chandra Dewi akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud atau tangible asset adalah aktiva berwujud yang berumur panjang, yang bersifat permanen, di mana digunakan dalam operasi perusahaan, dan yang dibeli bukan untuk dijual lagi dalam operasi normal perusahaan. Klasifikasi aktiva tetap digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, tanah, yang kedua, perbaikan tanah, yang ketiga, gedung, dan yang terakhir, peralatan. Perolehan aktiva tetap berwujud. Harga perolehan aktiva tetap disebut cost of fixed asset, yang meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tetap berwujud, sampai mendapat aktiva tetap berwujud siap untuk dioperasikan dalam perusahaan. Cara memperoleh aktiva tetap berwujud yang mempengaruhi harga perolehan adalah dengan pembelian tunai dan pembelian angsuran. Penghentian aktiva tetap berwujud. Penyusutan atau depresiasi merupakan sistem aktiva yang bertujuan untuk mengalokasikan biaya atau nilai dasar lain suatu aktiva selama masa ekonomisnya dengan cara yang sistematis dan rasional. Terdapat 3 penyusutan sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan merupakan proses alokasi. Yang kedua, penyusutan bukan merupakan konsep penilaian. Yang ketiga, penyusutan bukan merupakan sumber langsung kas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik. Yang mempengaruhi fungsi aktiva adalah aus karena dipakai atau wear and tear, aus karena umur, dan kerusakan-kerusakan. Yang kedua, ada faktor fungsional. Faktor yang membatasi umur aktiva tertentu antara lain ketidakmampuan aktiva untuk memenuhi kebutuhan produksi. 2. Perlakuan akuntansi. Ada 4 perlakuan aktiva tetap berwujud menurut Baridwan. Yang pertama, penentuan harga perolehan aktiva tetap, yaitu semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan aktiva tetap. Yang kedua, biaya selama aktiva tetap dipakai, biaya yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, di mana biaya tersebut berpengaruh terhadap harga pokok yang akan mempengaruhi biaya penyusutan. Yang ketiga, penyusutan aktiva tetap. Yang keempat, pertukaran aktiva tetap. Saya Nikade Astuti akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu subpokok yang ketiga, sistem pengendalian internal aktiva tetap (SPI). Menurut Holmgren, Harrison, dan Bamber, pengendalian internal adalah perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait yang diterapkan oleh entitas untuk mencapai 4 tujuan, yaitu mengamankan aktiva, mendorong para karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. PT KPBN Cabang Medan melakukan pengendalian internal aktiva tetapnya dengan cara sebagai berikut. Prosedur atas pengendalian internal dan pengoperasian aktiva tetap, pengendalian terhadap gerak-gerik fisik, pemeriksaan secara fisik atas kekayaan perusahaan, pengamanan yang disediakan dari pihak SDM, pemberian nomor pada aktiva tetap. Subpokok 4, yaitu prosedur audit. Di banyak perusahaan, terutama perusahaan industri, aset tetap merupakan jumlah yang sangat besar dari total aset perusahaan. Namun demikian, waktu yang digunakan oleh akuntan publik untuk memeriksa perkiraan lainnya seperti piutang, persediaan, dan lain-lainnya.
Beberapa penyebabnya antara lain, harga perolehan per unit dari aset tetap biasanya relatif besar dan jumlah transaksinya dalam setahun biasanya sedikit. Mutasi aset tetap (penambahan dan pengurangannya) biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan mutasi piutang dan persediaan. Dalam memeriksa aset tetap, prosedur cut-off bukan merupakan hal yang penting seperti pemeriksaan atas cut-off transaction dalam pemeriksaan pembelian dan penjualan persediaan. Prosedur audit yang akan disebutkan berikut ini berlaku penugasan berulang sehingga dititikberatkan pada pemeriksaan transaksi tahunan berjalan (periode yang diperiksa). Demikian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, disilahkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.